siap untuk mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat merayakan Natal buat kita semua dan juga selamat merayakan tahun baru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang ada di depan kita ini adalah tema nasional yang mungkin kita semua sudah dengar setiap kali Natal di tahun 2023 ini. Ya, saudara, kita semua yang hadir di dalam perayaan Natal di tahun 2023 ini, tema ini bukanlah tema yang asing. Dan saya percaya bahwa lewat setiap pemberitaan firman di dalam perayaan Natal yang saudara ikuti, saudara sudah mendengarkan banyak pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan. Pada kesempatan ini kita kembali tema ini, saudara, dan saya ajak kita untuk membaca Lukas pasal yang kedua. Ayat Alkitab, Bapak Mama Saudara, sentuh Alkitabnya atau buka. Ya, kalau sentuh berarti Android, kalau buka berarti kitab, buku. Ya. Sudah temukan, katakan amin. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam tema ini kita menemukan 3 hal yang menjadi garis besar daripada tema atau ayat ini. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah. Lalu yang kedua, damai sejahtera di bumi. Dan yang ketiga adalah manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyoroti mulai dari bagian kalimat yang ketiga. Atau saudara, kalimat yang mengatakan bahwa manusia yang berkenan kepada kemuliaan Allah itu karena kerelaan Tuhan. Mereka menerima damai sejahtera itu karena kerelaan Tuhan. Sekarang kita lihat teks dalam Lukas pasal 2. Perhatikan ayat 15, 16. 2 ayat ini kita baca bersama-sama jemaat. Tolong baca dengan keras. 1, 2, 3. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam. Saudara, setelah mereka menerima kerelaan Tuhan, yaitu damai sejahtera Allah, kemuliaan dari Allah, mereka terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka pun mulai rela. Dan kerelaan yang pertama kita temukan di dalam kalimat yang dikatakan dalam teks ayat 15. Marilah kita pergi ke Betlehem. Dikatakan ayat 16, mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Saya berikan kesimpulan. Orang kalau menerima kerelaan dari Tuhan, kalau orang merasa bahwa damai sejahtera, kemuliaan yang sekarang dia nikmati, itu karena Allah yang rela memberikan. Maka dia pun akan rela mencari Tuhan. Dia akan rela mencari Tuhan. Dia akan rela mencari Allah. Tidak karena paksaan, tidak karena dorongan si A, si B, si C, tidak karena ada sesuatu, tapi dia rela mencari Allah karena Allah lebih dulu rela mencari dia, orang berdosa. Amin. Amin.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara pernah dengar baca perumpamaan dalam Lukas pasal 15 tentang domba yang hilang? Ada 100 ekor domba, tapi itu ayat bilang 1 ekor domba lari hilang, ya, maka si gembala itu akan kasih tinggal 99, lalu kemudian dia cari yang 1 ekor itu. Di dalam teks itu dikatakan, demikianlah Tuhan datang mencari orang-orang berdosa. Jadi saudara, kalau orang tidak rela, ya, saya mau bilang begini, kalau kita tidak rela, siapa mau kasih tinggal 100, hanya cari 1 ekor. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan tidak rela, tidak mungkin ada perumpamaan 100 ekor domba, 1 hilang dia pergi cari. Tapi perumpamaan itu menggambarkan kerelaan Kristus, menggambarkan kerelaan juru selamat kita yang datang mencari kita, yang 1 itu, yang kepala batu itu, yang pemberontak itu, yang melawan Tuhan itu, kita dicari oleh Dia, supaya sekarang ketika kita ditemukan oleh Dia, sekarang kita pun rela mencari Dia. Dimanapun saudara, kita akan rindu bertemu dengan Kristus Yesus Tuhan. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu, tahun 2024 ini, sebagai hamba Allah, lewat pesan Natal ini, saya mau berikan pernyataan ini kepada kita semua. Ayo, mulai tahun 2024 ini, perbaiki gairah pengiringanmu kepada Tuhan. Perbaiki motivasimu di dalam mencari Allah. Perbaiki, saudara terkasih dalam Tuhan, kerinduanmu mencari Tuhan. Datang ibadah bukan karena ada embel-embel A, B, C, D, bukan karena ada siapapun yang mendongkrak kita. Tapi kalau saudara dan saya datang cari Tuhan di persekutuan doa Immanuel, di gereja Masei Injil di Timor, atau di gereja manapun yang ada di mana saudara berjemaat, dengarkan baik-baik, carilah Dia dengan kerelaan, karena Dia sudah menemukan saudara dengan kerelaan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tunjukkan beberapa ayat tentang ibadah atau cari Tuhan itu mesti rela. Lihat, Yosua pasal 24 ayat 14 saya bacakan, lalu ayat 15 Bapak Mama tolong bantu nanti baca itu ayat. Yosua 24 ayat 14. Begini firman Tuhan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Kata tulus itu bertalian erat dengan kerelaan. Tulus itu lawan katanya adalah, saudaraku, paksa. Itu tidak tulus, paksa. Jadi saudara, kalau dikatakan dalam ayat ini tulus ikhlas beribadah, itu berarti orang beribadah itu memang dengan kerelaan. Tidak boleh karena ada paksaan. Kenapa? Karena sekali lagi, orang yang pergi beribadah itu mesti tahu, saya bisa ibadah karena Tuhan cari saya lebih dulu. Saya bisa pergi ibadat karena Tuhan temukan saya. Kalau tidak, saya tidak mungkin bisa ada hari ini. Ada amin? Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang saudara baca ayat 15. 1, 2, 3. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Coba kita ulangi dari kata tetapi lebih kencang, bisa jemaat lebih kencang ayat mulai dari tetapi. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Iya. Amin. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa kok Yosua begitu ngotot? Karena Yosua merasakan, karena Yosua menikmati kerelaan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dia tidak menikmati kerelaan Tuhan, tidak mungkin saudara.
Karena itu sekali lagi, kalau saudara dan saya hari ini dengar ini firman, ya, ibadat itu tidak boleh tanpa kerelaan. Ibadat itu mesti dilakukan dengan ketulusan. Ibadat itu mesti dilakukan karena ketidakpaksaan. Ibadat harus dilakukan dengan betul-betul, saudara dan saya. Kita rindu mencari Allah. Karena saya ulang, bukan kita yang lebih dulu mencari Dia, tapi Dia yang lebih dulu mencari kita sekalian. Orang seperti ini 2024, lu tak usah pukul lonceng gereja pun dia akan pergi gereja. Orang seperti ini tidak ada yang WA, SMS di grup dan lain sebagainya. Ingatkan, ayo ibadah, dia akan pergi ibadah. Orang seperti ini, saudara mungkin dia tidak mengalami, saudara, mujizat mungkin secara mata jasmani ketika doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan, tapi dia akan pergi mencari Allah. Karena sekali lagi kerelaan Tuhan tidak hanya bisa diukur dengan mujizat-mujizat, tapi lebih daripada itu, keselamatan yang Allah sudah berikan kepada kita nilainya terlalu tinggi. Amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau saudara tidak menikmati kerelaan Tuhan, ini Natal ini cuma Natal seremonial, Natal tahunan yang dirayakan. Maka dari tahun ke tahun orang Kristen kita temukan pemalas ibadah. Ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Bahkan kalau duduk di tempat kebaktian, rasanya bosan, rasanya lama, rasanya menjenuhkan. Dengar baik, Anda tidak rela. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang tidak rela. Ibarat tuh dia main lia jam terus. Ya saudara, kalau lu rela datang, tak usah datang. Ini orang belum merasakan kerelaan Tuhan. Ya. Orang kalau tidak rela, gelisah dalam kebaktian. Selain kalau tidak lihat jam, dia pantat mulai baedok kiri, baedok kanan. Itu tanda orang tidak rela. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang tadi saya omong, ya, tahun 2024 ini rubah cara persepsi kita tentang ibadah. Saya mesti pergi cari Tuhan dengan kerelaan, karena Kristus lebih dulu rela untuk saya akan rela mencari Dia dengan kesungguhan hati saya. Amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya itu para gembala itu kan tidak ada lonceng yang bunyi di Bethlehem, tidak ada juga yang perintah. Atau saudara baca dalam Alkitab ada bilang pergilah ke Bethlehem, gembala-gembala disuruh pergi ke Bethlehem? Tidak ada. Tapi begitu mendengar juru selamat telah lahir di kota Daud, yaitu di kota Bethlehem, lalu ayat 14 bilang kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi, tiba-tiba hati tergerak, hatiku mendidih mau cari Tuhan. Itu orang rela. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau saudara kita baca, maka WA-lah masuk ke HP-nya gembala yang namanya Lamber. Lalu Lamber meneruskan kepada ada begitu, bilang cepat-cepat soalnya kita mau pergi beribadah. Tidak ada ke Bethlehem mau lihat Yesus juru selamat yang baru lahir, tidak ada. Tapi kok ayat 15 bisa bilang begitu? Atau tidak ada kalimat yang mengatakan malaikat-malaikat itu tidak kembali ke sorga, tapi mulai pegang hela satu-satu puntangan gembala-gembala supaya pergi ke Bethlehem? Tidak ada. Orang merasakan kerelaan, tanpa paksaan dia akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada amin. Tepuk tangan lagi, sekali lagi, yang terbaik. Lihat ayat ini, 1 Tawarik 28 ayat 9. Ya, saya bacakan 1 Tawarik 28:29. Dan engkau anakku Salomo, Daud bicara ini, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan jemaat sambung. Oh dong, saya buka Alkitab ini. Dengan apa? Rela hati. Itu ayat jelas itu. Jadi bukan hanya tulus ikhlas dan dengan rela hati. Padahal tulus ikhlas itu superwakilan dari tadi kata kalimat yang rela itu. Tapi ini ada penekanan lagi, dengan rela hati.
tidak boleh paksa. Saudara, kita pernah membaca satu perumpamaan tentang pesta perjamuan kawin dalam Injil Matius. Yesus bilang begini, pesta ini sudah siap, hidangan sudah siap. Lalu dia perintahkan dia pun hamba-hamba untuk kemudian pergi cari orang untuk datang nikmati itu pesta. Hidangan disiapkan dengan kerelaan, tidak ada sumbangsi siapapun. Yesus sendiri rela dalam perumpamaan ini. Tidak ada yang donatur ini, donatur itu. Dia rela menyiapkan. Dia tinggal cari orang datang untuk masuk dan nikmati itu perjamuan. Tetapi saudara, waktu para hamba-hamba itu pergi, ada yang bilang begini, tunggu dulu, kami baru saja beli kambing, baru beli ini, baru kabiri, kami masih, saudaraku masih urus, kami punya ladang. Ada yang bilang kami baru kawin, kami masih begini dan begitu. Ada begitu banyak alasan. Padahal sekali lagi, Tuhan tidak pernah bilang datang kau siap pesta, datang te bangku belum susun, datang te babi belum potong, datang kau tinggal nikmati sabarat. Saudara, kerelaan Tuhan itu tidak kerja setengah-setengah. Allah kerja tuntas. Makanya tadi bukan hanya kemuliaan. Kemuliaan itu adalah simbol dari penebusan. Kemuliaan itu adalah simbol dari pelepasan kita dari dosa. Tapi dia berikan juga damai sejahtera buat kita sekalian. Wah, itu luar biasa. Damai sejahtera itu perwakilan dari semua berkat yang kita nikmati. Damai sejahtera itu perwakilan dari semua mujizat yang kita alami. Dia bukan hanya kasih kemuliaan dengan kerelaan, tapi dia kasih damai sejahtera dengan kerelaan bagi kita. Karena itu saudara, relalah untuk mencari Tuhan. Rela. 2024 ini semangat kita, gairah kita untuk mengiring Tuhan mesti tambah menyala-nyala. Ya, rajin ibadah sudah. Alkitab berikan pesan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Yesus sudah mau datang kembali. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Tiap tahun kita rayakan Natal sekaligus tahun baru. Kita saudaraku mulai lompat satu tahun ke tahun yang lain. Itu bukan kita lagi mundur, tapi kita sedang maju. Maju kepada sebuah titik yang namanya akhir zaman. Kita semua sudah ada di zaman akhir, tapi kita akan menuju ke akhir zaman. Kedatangan Kristus Yesus. Orang Kristen harus lebih rela mencari Allah, lebih rela beribadah, lebih rela untuk sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Ada amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu momen Natal seharusnya hedonis, euforia itu mesti tambah menyusut. Ya, saudaraku, karena roh mencari Allah itu tambah besar. Semangat kita untuk mencari Tuhan itu lebih tinggi di momen Natal. Itu pesan penting. Bahkan kita tanggal sekian ini masih merayakan Natal, masih banyak. Saya tadi baru khotbah Natal di Nekamese. Maka saya terlambat, saudara. Ya, besok ada khotbah Natal lagi. Bahkan sampai tanggal 20 itu masih ada perayaan Natal. Orang Kristen merayakan Natal di NTT ini pokoknya angin ribut. Sungguh. Sebulan Januari juga tok selebaran Natal. Tapi persoalannya begini, jangan sampai kita rayakan Natal hanya seremonial. Pesan-pesan ilahi hilang. Kalau ini perayaan Natal yang sekedar seremonial, dia saya ulang. Dari tahun ke tahun, kita cinta dunia lebih daripada cinta Tuhan. Kita melayani dunia lebih daripada melayani Tuhan. Setia dengan dunia lebih daripada setia dengan Tuhan. Cari dunia lebih daripada cari Tuhan. Itu karena sekali lagi, Natal itu cuma seremonial. Tapi kalau orang merayakan Natal dengan memaknai sungguh, apalagi lihat Lukas 2 ayat 14 ini, yang tadi saya katakan Anda dengar khotbah ini mungkin sudah sekian kali. Ya. Tapi pesan ini tidak boleh dilupakan. Ada sebuah kerelaan yang menghadirkan kemuliaan dan damai sejahtera. Saudara, tahu dirilah dengan kerelaan itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semakin memotivasi kita, mendorong kita untuk setia dengan Tuhan, untuk luar biasa dengan Tuhan. Makanya
sebelum ayat kerelaan itu disampaikan di Filipi 2 tadi ayat yang ke-13. Coba saja kita mundur di Filipi 2 ayat 12. Saya mau baca bagian firman Tuhan ini. Filipi pasal 2 ayat 12 ya. Sebelum kata kerelaan itu di ayat 13, di ayat 12 Paulus berkata begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Baru nanti di ayat yang ke-13 ada kata kerelaannya. Artinya begini, orang yang bisa senantiasa taat, orang yang bisa kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan karena ada pendetanya ada, bukan karena ada Rasul Paulus ada, tapi dia kerjakan, dia setia lakukan itu. Itu hanya orang-orang yang menyadari kerelaan Tuhan di dalam dirinya. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itu hal pertama yang kita bisa belajar dari Lukas pasal 2 ini. Ya. Jadi kerelaan itu sekali lagi membuat kita rela mencari Tuhan. Selain mereka rela mencari Tuhan, para gembala-gembala itu, mari kita lihat di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Perhatikan ayat yang ke-15 sampai ayat 17. Saya bacakan. Lalu mereka 16 sampai 17, sorry. 16 17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 17 18. Saya ulangi kalimat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan. Jadi saudara, begitu ketemu Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Berarti berita yang tadi disampaikan oleh malaikat para bala tentara sorga, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 14, itu diceritakan ulang di hadapan Maria dan Yusuf, dan juga di hadapan bayi yang namanya Yesus Kristus. Dan semua orang dikatakan yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, kalau kita membaca ayat 17, seolah-olah kita menemukan bahwa konteksnya adalah hanya di situ saja, 17-18 ya. Tapi saudara, setelah mereka beritahu, mereka cerita dengan Maria, Yusuf, ya, sampai mereka pulang, ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalimat itu ditulis dalam bentuk present. Present itu artinya terus menerus. Jadi bukannya saat di kandang saja, bukan saat ketemu Yesus saja, bukan hanya saat ada Maria dan Yusuf saja, tapi setelah mereka keluar dari kandang itu pun. Karena saya ulang, ditulis dalam bentuk present. Mereka terus menceritakan tentang anak itu, sehingga dikatakan tadi semua orang heran mendengarkan apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, kerelaan yang kedua yang saya mau sampaikan buat kita adalah kerelaan melayani. Dan saudara lihat, mereka bukan hanya melakukan pelayanan bagi Yesus, tapi pelayanan yang mereka lakukan itu juga secara horizontal kepada orang lain, sehingga orang mengenal siapa Yesus itu di dalam diri mereka. Tadi mereka di kandang cuma sekitar Yusuf, Maria dan itu anak. Tapi saudara, setelah mereka keluar dari kandang, mereka bertemu dengan banyak orang dan mereka tetap memberitahukan, menceritakan tentang peristiwa juru selamat lahir itu. Saudara yang terkasih, ada banyak orang kalau di persekutuan doa itu bersaksi non-stop, ya. Tapi di luar orang kenal dia sebagai tukang tipu. Di persekutuan doa ini kita lihat rohani, bahkan mungkin malaikat pun takut lihat dia, karena dia rohani itu terlalu luar biasa. Tapi di luar, saudaraku, saking dia pun jahat, setan juga gemetar lihat dia, karena dia lari lewat setan.
Orang Kristen seperti ini adalah orang-orang Kristen yang tidak menikmati kerelaan Kristus. Sehingga rohaninya itu sekali lagi hanya di kondisi-kondisi waktu tertentu saja. Hanya di momen-momen rohani saja. Hanya di tempat-tempat religius. Hanya di tempat-tempat yang kelihatan rohani. Saudara, maka dia rohani. Ketika di tempat yang tidak rohani, kesaksiannya berbeda. Orang Kristen seperti ini sekali lagi bukan Kristen yang mengalami kerelaan Tuhan. Orang kalau mengalami kerelaan Tuhan seperti para gembala, bukan hanya rohani ketika ada di depan Yesus, bukan hanya rohani ketika berjumpa dengan Sang Juru Selamat, tetapi mereka juga rohani ketika mereka keluar, sehingga orang heran lihat sikap hidup mereka. Orang heran lihat dengar tutur kata mereka. Kok para gembala ini yang dulu kita anggap orang berdosa, kenapa sekarang mereka lebih luar biasa? Mereka orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan saudara dengar baik-baik, kalau tidak ada para gembala ini, maka pesan Natal stop. Tidak ada orang yang pernah tahu. Tapi kita bisa tahu pesan Natal hari ini karena ada para gembala yang tidak tutup mulut, yang bersaksi tentang Yesus, yang menyatakan tentang Juru Selamat. Itu yang membuat kita kenal Kristus hari ini. Ada amin? Lo yang datang pertama di kelihat Yesus lahir kan bukan orang Majus. Yang datang kan itu gembala-gembala dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Majus itu nanti. Ya, nanti. Kurang lebih Yesus nanti berumur 2 tahun ke bawah. Alkitab katakan karena ada surat perintah yang ingin membunuh anak laki-laki di bawah 2 tahun. Baru orang Majus sampai. Tapi sebelum orang Majus datang, gembala sudah lebih dulu bersaksi. Gembala sudah lebih dulu menyatakan tentang Tuhan. Anak-anak Tuhan, ini karena kerelaan. Mereka rela tinggalkan mereka punya domba yang mereka jaga. Saudara, mereka rela tinggalkan di padang tengah malam. Mereka rela karena sekali lagi orang-orang yang sudah menerima kerelaan, tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk melayani Tuhan dengan kerelaan. Karena mereka rasakan Yesus sudah lebih dulu melayani mereka, sehingga mereka pun akan melayani Kristus dengan kerelaan. Ada amin? Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang kita ajak melayani tidak mau, itu bukti bahwa dia belum merasakan kerelaan Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang kalau melayani Tuhan dengan kerelaan, dia sadar benar. Saya mau kutip beberapa ayat tentang melayani dengan kerelaan. Saudara lihat teks dalam Efesus pasal 6 ayat 7. Efesus 6 ayat 7. Ya, jemaat, mari perhatikan. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ini saudara, kalau kita baca konteksnya ini, Paulus sedang nasihat itu para hamba-hamba, atau bahasa yang lebih sederhana sekarang pembantu-pembantu, karyawan-karyawan. Jadi Paulus kasih nasihat mereka, ingat, kalau kamu mau kerja, ini juga nanti saudara bisa bandingkan dengan Kolose pasal 3 ayat 23, kan ada kalimat yang hampir mirip dengan Efesus 6 ayat 7. Jadi kalau kamu kerja, kerjalah dengan kerelaan. Kenapa dengan kerelaan? Itu ayat berkata, seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi kalau jadi pembantu saja mesti rela. Ya, saudara jadi karyawan saja Anda mesti rela. Apalagi jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, itu harus lebih rela melakukan bagi pekerjaan Tuhan. Ada amin? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2024, perbaiki motivasi kita dalam pelayanan. Jangan pelayanan karena cari untung. Jangan pelayanan karena ada sesuatu yang mengenakan. Jangan pelayanan karena saudara rasa ada sesuatu yang mengangkat saudara. Jangan, layanilah Tuhan dengan kerelaan, karena Dia rela membuat kita bisa ada hari ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau ada hamba Tuhan, semua kita ini hamba Tuhan yang bilang mau melayani Tuhan, tapi bilang, Tuhan, kalau saya pun doa ini dijawab,
Saya akan melayani Tuhan. Ini orang belum merasakan kerelaan Tuhan. Sebelum doamu dijawab, dia sudah rela berikan nyawanya kepadamu. Amin. Tuhan, kalau beta pu motor Vega nih belum dijual, belum laku-laku, lalu beta belum beli mobil Tuhan, beta nggak mau layani Tuhan. Anda lebih jangan urus pelayanan. Saudara yang terkasih, orang melayani Tuhan tuh ingat sekali lagi, dengan kerelaan, bukan karena paksaan, bukan karena ada embel-embel ini dan itu. Layani Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Intinya sekali, karena Tuhan sudah melayani kita lebih dulu. Lihat ini, Yeremia 48 ayat 10. Saya bacakan ini ayat. Ya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dengan penumpahan darah. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Kenapa orang biasa lalai dengan pekerjaan Tuhan? Itu karena tidak rela. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau rela tidak mungkin. Itu karena tidak rela. Ada motivasi U di balik B. Saudaraku, karena ada motivasi-motivasi terselubung. Saudara lihat itu Roma pasal 16. Paulus tegur para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani karena perut, melayani karena duit, melayani karena cari nama. Paulus tegur keras itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pesan buat kita semua. Ya, jangan pakai itu karunia-karunia itu untuk cari uang. Jangan. Karena kalau Tuhan tidak rela karunia, dia tidak kasih sama saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pakai kekuatan yang Tuhan berikan untuk melayani cari nafkah. Karena sekali lagi, kalau Tuhan tidak rela, maka saudara dan saya tidak mungkin dikasih kekuatan, tidak dikasih kepintaran, tidak dikasih berkat sampai hari ini. Tapi kalau kita bisa menikmati semua berkat Tuhan, kita bisa menikmati kekuatan, kita bisa menikmati ini itu. Dengar baik, ini karena kerelaan Allah. Aku mau melayani dia dengan kerelaan untuk kepentingan kemuliaan kerajaan Allah. Itu yang saudara dan saya harus kerjakan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka tidak ada orang yang lalai dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada lalai. Saya pernah bikin grup coba-coba. Saudara, itu grup sububar. Grup coba-coba tuh, saya pertama unggah di Facebook. Saya bilang begini, dibuka lowongan pekerjaan. Tidak butuh ijazah, tidak butuh gelar. Yang dibutuhkan kerelaan. Wih, saya dapat inbox banyak. Bapak itu pekerjaan apa? Saya juga mau Bapak, mumpung saya lagi cari-cari kerja. Saya jawab, melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Saudara. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan. Akhirnya saya bilang, kamu mau kirim nomor handphone, saya bikin grup. Lalu grup itu saya kasih nama doulos. Doulos itu dalam bahasa Yunani artinya budak yang dibeli lunas. Atau doulos itu lebih tepatnya saudara terkasih dalam Tuhan, itu orang-orang yang tidak ada harga nilai, orang-orang yang dijual di pasar budak lalu kemudian dibeli oleh tuannya, itu doulos. Jadi saya kasih nama grup itu doulos. Saudara, suatu kesempatan saya undang semua datang pelayanan. Saudara, selesai pelayanan tidak ada ucapan terima kasih pun tidak, apalagi amplop. Saya sengaja, terima kasih pun tidak. Ini ujian pertama. Apakah betul ada hamba-hamba Tuhan ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 minggu kemudian saya undang lagi saudara. Aduh Bapak minta maaf. Aduh minta maaf. Karena minta maaf yang tadi saya bilang itu grup akhirnya bubar sendiri. Rupanya ada banyak orang, sekali lagi, yang punya motivasi-motivasi yang tidak tepat dalam melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang khawatir ketika melayani Tuhan. Karena sekali lagi dia pikir, jangan sampai melayani Tuhan ini hanya perdeo-perdeo sah.
Tidak ada pelayanan pardeo. Tuhan tidak pernah berutang kepada siapapun. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia pasti akan menggenapi janjinya buat setiap orang. Tapi ada begitu banyak orang yang datang dengan motivasi yang keliru, mengiring Tuhan. Karena itu saudara, ini yang saya sebut orang yang tidak rela, orang yang tidak merasakan kerelaan dari Tuhan. Kalau kita merasakan kerelaan dari Tuhan, tidak ada terbersit dalam pikiran kita embel-embel apapun. Satu, kita yakin Tuhan tidak pernah berutang, tapi kita percaya Dia pasti memberkati kita. Lakukan dengan kerelaan, bukan karena ada apapun. Ada amin. Ada amin. Bilang samping kiri kanan, rela. Saudara, bahkan ada yang saya ketemu tidak mau pelayanan di desa. Ini bilang, Bapak kami sekolah di kota nak. Hai kami pun gelar nih dapat di kota. Jadi tidak mau melayani di desa. Ini tidak cocok jadi hamba Tuhan. Seorang hamba Allah, dia doulos. Dia rela dipekerjakan oleh Tuhan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada perumpamaan yang Yesus katakan tentang hamba. Seorang hamba itu saudara, setelah dia bekerja, dia akan hanya mengatakan apa saja. Saudara, Tuhan mau apa, nah itu semua. Kalau Tuhan mau buat apa, nah itu semua. Sana ada yang bilang, yang saudaraku berani tuntut apapun kepada Tuhan. Meskipun sudah melakukan pekerjaan dengan all out. Karena sekali lagi, dasarnya kerelaan. Tapi tidak pernah Tuhan biarkan anak-anaknya. Tuhan selalu punya rencana. Dan Tuhan punya berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang mengiring dan melayani Dia. Ada amin? Saudara, pernah baca dalam Alkitab, saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus, dia pernah alami kekurangan, tapi dia juga mengalami kelimpahan. Saudara, dia pernah mengalami yang namanya kelaparan, tapi dia pernah mengalami yang namanya kenyang. Filipi pasal 3. Jadi orang-orang dalam Tuhan di tahun 2024 ini, kerelaan Tuhan kita rasakan bukan hanya untuk cari Tuhan, tapi melayani Tuhan dengan kerelaan hati. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Terakhir, saudara, saya baca ayat 20. Ini terakhir buat kita semua, kerelaan yang terakhir. Lukas pasal 2 ayat 20. Lukas pasal 2 ayat 20. Mari jemaat baca ini ayat bersama-sama dengan saya. Ayat terakhir buat kita semua. Lukas 2 ayat 20. 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang terakhir, yang ketiga, kerelaan memuji dan memuliakan Allah. Saudara, orang-orang yang sudah merasakan kemuliaan dari Tuhan, orang-orang yang sudah merasakan damai sejahtera dari Allah karena perkenanan Allah, karena kerelaan Allah. Yang ketiga, mereka akan memuji dan memuliakan Allah juga dengan kerelaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ibadah, semua denominasi gereja itu ada dua hal penting yang selalu kita temukan. Meskipun ada banyak hal di dalam ibadat, tapi saya sebutkan hanya dua penting. Yang lain juga penting, tapi ini dua saja yang saya sebutkan. Yang pertama adalah kita memuji-muji Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita mendengarkan firman Allah. Saudara, ada doa, ada persembahan, pasti ada. Saudara yang terkasih, tapi saya sebut dua hal ini. Memuliakan Tuhan itu adalah saat dimana kita memberi sesuatu kepada Allah. Waktu kita mendengar firman, saat kita menerima sesuatu dari Tuhan. Ya saudara. Jadi ibadah itu tidak boleh dilupakan dua unsur ini. Kita memberi dan menerima. Saudara, waktu kita memuji, memuliakan Allah, kita sedang memberikan pujian, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Saudara, waktu kita dengar firman, Allah berbicara kepada kita. Lewat firman-Nya kita dikuatkan, lewat firman-Nya kita diberkati, lewat firman kita, saudaraku, mengalami jalan keluar.
dinasehati, ditegur, dididik, saudara. Tapi saat kita memuji menyembah Tuhan, itu saat penting yang kita lakukan bagi Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan contoh dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 8. Orang Israel ini, saudara, mereka ini orang-orang yang cinta kepada firman. Ya, kenapa saya katakan cinta firman? Karena mereka belajar Taurat dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Urusan praktek nomor 2. Ya, tapi kalau kecintaan terhadap belajar firman, Yahudi hebat. Tapi saudara, mereka hebat di dalam meneliti Alkitab, belajar firman. Tapi ketika memuliakan Allah, memuji Allah tidak dengan kerelaan, memuji Tuhan tidak dengan kerelaan, ekspresi mereka tidak dengan kerelaan. Sampai teks dalam Matius 15 ayat 8 itu mengatakan, mereka memuliakan Allah dengan bibir, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kerelaan itu bicara soal hati. Kerelaan itu bukan hanya ekspresi luar, tapi kerelaan itu ekspresi hati kita kepada Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah puji Tuhan dengan kerelaan. Saya selalu bilang, kalau saya memuji Tuhan, tidak perlu orang bilang angkat tangan pun saya pasti angkat tangan. Orang tidak suruh saya tepuk tangan pun saya tahu itu lagu yang membuat saya bersuka cita di hadapan Tuhan. Saya tepuk tangan untuk beri kemuliaan kepada Allah. Karena saudara, kita tidak sedang memuji orang yang di depan kita. Kita tidak sedang memuji orang di samping kiri kanan kita. Tapi kita sedang memuji Raja di atas segala Raja. Kita sedang meninggikan Allah di atas segala Allah. Kita sedang memuji, memuliakan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia satu-satunya. Dia Allah yang luar biasa. Makanya Mazmur 150 ayat yang ke-6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Allah kita. Tidak ada yang punya alasan untuk tidak memuji Tuhan, kecuali dia tidak bernafas. Kalau masih bernafas, maka kita wajib memuliakan Allah kita. Ada amin? Tanya samping kiri kanan, masih bernafas? Jadi kalau di gereja lihat orang sambil menyanyi, bilang sama dia, lu kenapa seputus? Karena Alkitab bilang segala bernafas memuji Tuhan. Kenapa lu sama menyanyi memuji Tuhan? Selagi masih bernafas, puji Allah, muliakan Allah. Alkitab berkata, karena orang mati tidak bisa bersyukur kepada Allah. Yang bisa memuji Allah, yang bisa bersyukur, hanya kita yang masih hidup. Sekali lagi, kenapa kita memuji Allah? Karena Allah rela terlebih dahulu. Karena itu saya rela memuji, memuliakan namanya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 mengatakan, kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Itu kerelaan Allah. Karena itu, ada tekanan di situ, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ada amin? Dan tadi saya tanya ada amin, terus saya tidak kampanye amin Muhaimin ya. Anies Muhaimin ya, saudara jangan ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak kampanye. Ini amin yang pasti firman Allah. Ada amin? Jadi saudara jangan bilang, saya tidak amin jadi saya tidak mau. Ya, tidak. Kita mau amin kok, tidak amin kok. Kelompok mana saja. Firman Tuhan berkata kita pasti Karena saya dengar cerita kapan hari itu ada amin dan simpati, akhirnya saya mau amin. Itu bahaya tuh ya saudara ya, tapi itu biarlah kejadian di alur ya. Kita kejadian di sini tidak ada demikian. Anak-anak Tuhan selalu berikan pujian dan kemuliaan bagi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan, 2024 semangat memuji Tuhan. Bilang rela. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan karena ada Natal. Karena biasa Natal tuh orang semua mau menyanyi habis. Ya, saudara, kita menyanyi bukan karena acara tertentu. Kita menyanyi karena kita tahu Dia telah rela menebus saya. Saya mau rela untuk memuji dan memuliakan namanya. Jadi ada 3 kerelaan yang kita bahas pada kesempatan ini. Rela cari Tuhan, rela melayani Tuhan, dan rela
sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Allah. Itulah orang-orang yang sudah terima kerelaan Tuhan, yaitu kemuliaan Allah dan damai sejahtera yang diberikan kepada kita sekalian. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik maju ke depan dan kita bangkit berdiri, kita bersyukuri.